Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, kunjungan bilateral Indonesia ke Arab Saudi menghasilkan kesepakatan yang mengikat. Di mana Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, sepakat untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama strategis investasi di berbagai sektor. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Pangeran MBS dilaksanakan di Istana Al-Salam, Jeddah. Keduanya sepakat menandatangani perjanjian kerjasama investasi senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan investasi di bidang energi bersih ini semakin menegaskan komitmen kuat pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia. Kedua pemimpin ini juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di sektor kesehatan, khususnya terkait dengan layanan kesehatan haji dan umroh. Indonesia dan Arab Saudi juga berkomitmen mendukung investasi di bidang farmasi, teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Presiden Prabowo menegaskan kemitraan strategis Indonesia-Arab Saudi ini juga sangat penting dalam memperkuat kemitraan di sektor ekonomi digital, ketenagakerjaan, pariwisata, industri, dan pertambangan, pertanian dan ketahanan pangan, hingga konektivitas penerbangan. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia. Presiden Prabowo menambahkan pentingnya kerjasama kedua negara hadir dan berperan aktif dalam forum-forum multilateral seperti IMF, Bank Dunia, OKI, G20, hingga gerakan non-blok guna menghadapi tantangan global dan memperjuangkan kepentingan bersama. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan, IDX Indo. Ya, selain komitmen investasi senilai 27 miliar dolar Amerika, Presiden Prabowo dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman juga sepakat untuk mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab dalam Free Trade Agreement atau FTA. Kerjasama bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman atau MBS sepakat mempercepat perjanjian dagang antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman, yang sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi. Perjanjian dagang yang dimaksud adalah Free Trade Agreement atau FTA antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council atau GCC. Gulf Cooperation Council atau GCC sendiri terdiri dari 6 negara, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Negosiasi FTA ini sebelumnya telah dilakukan 2 kali, yakni pada September 2024 dan Februari 2025. Kesepakatannya hasil positif perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Indonesia. Selain membahas percepatan Free Trade Agreement, Prabowo dan Pangeran MBS juga menyoroti nilai perdagangan bilateral yang telah mencapai 31,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir, di mana Arab Saudi disebut sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk. Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Kebijakan Perdagangan atau FTA Indonesia dengan GCC untuk ekspor sektor peralatan elektronik hingga 33,86%, komoditas kulit sebesar 29,3%, logam sebesar 28%, dan produk manufaktur lainnya sebesar 27,7%. Indonesia berharap perjanjian perdagangan dengan negara-negara Teluk Arab bisa segera diselesaikan. Hal ini akan memperluas akses pasar ke kawasan Timur Tengah, khususnya untuk produk-produk ekspor unggulan. Tim Liputan, IDX Indo.
Ya tentunya patut kita apresiasi begitu ya Vin, bagaimana kemudian kemitraan yang terus diperkuat antara Indonesia dan Arab Saudi, dan dari nilai investasi yang cukup fantastis tadi ini tentunya mencakup sejumlah bidang termasuk diantaranya energi bersih, petrokimia dan juga bahkan kesehatan. Ya, Fajar, selain investasi juga tadi Presiden Prabowo atau Indonesia juga ingin mempercepat nih perjanjian dagang atau FTA dengan negara-negara di Teluk Arab. Dan dimana kalau juga kita sudah ada memiliki perjanjian dagang seperti ini, kita bisa memperluas lagi pasar ekspor Indonesia dan juga mendapatkan lebih banyak investasi strategis ya. Dan baiklah pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian Investasi dan Hilirisasi menegaskan dalam 5 tahun ke depan pemerintah ditargetkan bisa menghimpun investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Di mana investasi super jumbo tersebut untuk modal mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu menjelaskan peran investasi terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% sangat penting, di mana saat ini pemerintah tengah mengejar target untuk bisa menghimpun dana investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Todo Tua mengungkapkan pada tahun 2024 Indonesia menargetkan investasi bisa tembus sebesar 1.650 triliun rupiah dan berhasil dicapai. Lalu tahun 2025 investasi ditargetkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah. Sementara dalam progresnya pemerintah berhasil mendatangkan investasi sebesar 465 triliun di kuartal pertama 2025. Kemudian untuk kuartal kedua, Todo Tua meyakini capaian investasi relatif aman. Dalam 5 tahun ke depan, seperti kita ketahui bersama bahwa kita memiliki angka di angka 13.000 triliun untuk berbicara realisasi investasi. Bukan rencana investasi, tetapi realisasi investasi. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menekankan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program-program prioritas nasional sebagai strategi utama menciptakan lapangan kerja. Menurutnya langkah ini merupakan respons konkret terhadap ketidakpastian ekonomi global termasuk dampak dari perang dagang dan konflik geopolitik di Timur Tengah. Ia menyampaikan bahwa paradigma masyarakat terhadap dunia kerja juga perlu diubah. Selama ini banyak yang menganggap pekerjaan ideal hanya bisa ditemukan di kota besar atau perusahaan besar. Padahal jika program-program prioritas pemerintah dimaksimalkan, peluang kerja produktif dapat tumbuh kuat di tingkat lokal. Kami mendorong pelatihan BLK dan pemagangan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk proyek prioritas pemerintah. Jadi kami juga ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, kita sekarang sedang fokus, salah satunya itu adalah dengan kerjasama dengan Kementerian Koperasi, bagaimana balai-balai kami juga mensupport ya, program pemerintah 80.000 koperasi, tentu membutuhkan sekian banyak tenaga pengelola koperasi dengan kompetensi yang harus. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan sejumlah usulan dari Bank Sentral mengenai proyeksi asumsi makroekonomi untuk tahun 2026. Ya, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan berkisar di antara 4,7 hingga 5,5%. Peri mengatakan BI memang berfokus pada ketiga asumsi, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Menurut analisis yang dilakukan, asumsi-asumsi tersebut ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor, baik dari global maupun domestik. Peri mencatat ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni memperluas ekspor ke berbagai negara, mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, stimulus fiskal yang lebih besar, digitalisasi, dan BI terus bergerak pada arah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tahun depan kami perkirakan pertumbuhan kisarannya adalah 4,7 sampai 5,5%. Titik tengahnya adalah 5,1. Apakah bisa lebih besar? Yang kami perhitungkan di sini memang baru lebih banyak dampak dari melambatnya ekonomi global. Sehingga kenapa?